Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Hukum Ruang Angkasa. Penghormatan kami kepada Ibu Dr. Malahayati SHLLM dan penghormatan kami kepada kawan-kawan semuanya. Di sini saya sebagai moderator Syarwani, NIM saya 205188 dan kawan saya 1. Muna Devi 2105101119. 2. Lolita Prasetyani 21051135. Cahaya Cinta Aulia 21051070. Nashwa Anidia 21051072 dan Damili Salsabila Darah Mutua 21051081. Di sini saya akan menjelaskan pengertian hukum internasional. Hukum internasional adalah hukum yang mengatur hubungan antara berbagai negara. Pengertian hukum internasional menurut para ahli Oppenheimer, hukum internasional didefinisikan sebagai hukum yang timbul dari masyarakat internasional dan perjanjian pelaksanaannya dijamin dengan kekuatan dari luar. 2. Rebecca M. Wallace. Hukum internasional dalam pandangan Wallace adalah peraturan dan norma yang mengatur tindakan negara-negara dan entitas lainnya. Subjek hukum internasional yaitu yang pertama ada negara, yang kedua Tahta Suci Vatikan, yang ketiga Palang Merah Internasional, yang keempat organisasi internasional, yang kelima individu atau orang perorangan, yang keenam ada kelompok pemberontak atau pihak bersengketa. Dan sumber hukum internasional yaitu ada yang pertama itu perjanjian internasional, yang kedua kebiasaan internasional, yang ketiga prinsip hukum umum, yang keempat keputusan pengadilan dan ajaran para sarjana terkemuka, yang kelima itu ada keputusan pengadilan dan ajaran para sarjana terkemuka. Hukum ruang angkasa. Hukum ruang angkasa adalah hukum yang ditujukan untuk mengatur hubungan antar negara-negara, untuk menentukan hak-hak dan kewajiban yang timbul dari segala aktivitas yang tertuju kepada ruang angkasa dan di ruang angkasa. Dan aktivitas itu demi kepentingan seluruh umat manusia, untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan, terrestrial dan non-terrestrial, di mana aktivitas itu dilakukan dalam mencakup dua bidang ilmu hukum, yaitu hukum udara untuk mengatur sarana penerbangan di ruang udara, sedangkan hukum ruang angkasa yaitu hukum yang mengatur ruang hampa udara. Space Treaty J.P. Zukhoff mengatakan bahwa hukum ruang angkasa dapat didefinisikan sebagai jumlah total dari aturan-aturan hukum internasional yang mengatur hubungan antara negara-negara dan organisasi internasional berhubungan dengan aktivitas ruang angkasa. Mereka membangun sebuah rezim hukum internasional untuk ruang angkasa dan benda angkasa lainnya. Charles de Pischer berpendapat bahwa hukum angkasa adalah keseluruhan norma-norma hukum yang berlaku khusus untuk penerbangan angkasa, pesawat angkasa, dan benda-benda angkasa lainnya. Dan ruang angkasa dalam perannya sebagai ruang kegiatan penerbangan angkasa. Ruang lingkup hukum ruang angkasa. Yang pertama yaitu ruang angkasa, yakni ruang yang kosong atau hampa, aerospace, dan berisikan langit. Dan yang kedua ialah bulan dan benda-benda seperti planet dan lainnya. Yang ketiga ialah orbit geostationary atau orbit GSO. Selanjutnya itu sumber-sumber hukum ruang angkasa. A. Prinsip-prinsip umum hukum internasional. Hukum angkasa adalah bersifat hukum internasional sehingga prinsip-prinsip dalam internasional menjadi sumber hukum baginya. Prinsip-prinsip tersebut yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu prinsip Pascasan Servanda, yaitu suatu perjanjian yang harus ditaati karena bila tidak demikian maka konvensi-konvensi tidak ada gunanya. Yang kedua yaitu prinsip bahwa semua negara berdaulat dan sederajat. Setiap negara bagaimanapun kecilnya atau miskinnya materi dan teknologi berhak untuk berdiri sendiri sama tingginya dengan negara-negara di atas agar saling menghormati.
Yang ketiga yaitu prinsip bahwa setiap negara berhak membela dirinya bila diserang dan berhak untuk melindungi diri demi keselamatan dan keamanan. Yang keempat yaitu prinsip bahwa setiap negara berhak atas sumber alamnya. Apabila prinsip ini tidak ditaati, maka baru akan dapat dikatakan bahwa kegiatan keangkasaan benar-benar bermanfaat bagi manusia. Prinsip-prinsip dalam hukum ruang angkasa. Dalam hukum ruang angkasa terdapat beberapa prinsip, baik mengenai ruang angkasa sendiri maupun mengenai kegiatan ruang angkasa atau pemanfaatan ruang angkasa. Prinsip-prinsip itu adalah sebagai berikut. 1. Prinsip tidak dapat dimiliki atau non-appropriation principle. Ruang angkasa tidak dapat dimiliki oleh siapapun atau negara manapun dengan cara apapun juga. Yang kedua, prinsip kebebasan eksplorasi dan pemanfaatan atau freedom of exploration and use. Setiap negara tanpa memandang tingkat ekonomi atau tingkat kemampuan teknologinya dapat mengeksplorasi dan memanfaatkan ruang angkasa. Yang ketiga, prinsip bahwa hukum internasional umum berlaku. Sebagai suatu bagian dan hukum internasional sewajarnya, hukum internasional secara umum berlaku pula bagi hukum angkasa. Yang ketiga, prinsip pembatasan kegiatan militer. Membatasi kegiatan militer atau memperkecil kemungkinan terjadinya hal-hal yang membahayakan perdamaian. Status hukum ruang angkasa sebagai res extra commercium atau res omnium communis. Yang keempat, prinsip common interest dan common heritage. Yang kelima, prinsip kerjasama internasional atau Principle of International Cooperation. Kerjasama internasional merupakan syarat eksplorasi dan pemanfaatan ruang angkasa untuk tujuan damai. Yang keenam, prinsip tanggung jawab atau Principle of Responsibility and Liability. Pada kegiatan ruang angkasa harus ada pihak yang dapat dipertanggungjawabkan. Selama ini, yang bertanggung jawab adalah negara yang melakukan kegiatan ruang angkasa. Hukum ruang angkasa menurut hukum nasional. Indonesia memahami kedudukan Traktat Antariksa 1967 sebagai induk perjanjian keantariksaan lainnya yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta sejalan dengan konsepsi kedirgantaraan nasional untuk memantapkan dukungan bagi kepastian hukum baik secara nasional maupun internasional. Dalam hubungan ini, Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2002 untuk mengesahkan Treaty on Principle Governing the Activities of State in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Outer Celestial Bodies 1967. Traktat mengenai prinsip-prinsip yang mengatur kegiatan negara-negara dalam eksplorasi dan penggunaan antariksa termasuk bulan dan benda-benda lainnya. Selanjutnya, Komite Penggunaan Secara Damai Antariksa. Komite ini terbagi ke dalam dua subkomite, yaitu Subkomite Hukum dan juga Subkomite Ilmiah dengan jumlah anggota 61 negara. Anggota-anggota internasional baik pemerintah maupun non-pemerintah berstatus peninjau atau pengamat pada komite ini. Seperti A. Komite Penelitian Luar Angkasa tahun 1961, B. Badan Antariksa Eropa tahun 1957, C. Federal Astronautica Internasional tahun 1976, D. International Telekomunikasi Satelit Organisasi tahun 1985, E. Organisasi Satelit Bergerak Internasional tahun 1986, F. Akademi Persatuan Astronomi Internasional tahun 1995, dan G. Planetary Society dan Universitas Luar Angkasa Internasional. Komite ini merupakan satu-satunya forum untuk pengembangan hukum internasional ruang angkasa. Selanjutnya, kesimpulannya. Menurut Oppenheimer, hukum internasional didefinisikan sebagai hukum yang timbul dari masyarakat internasional dan perjanjian pelaksanaannya dijamin dengan kekuatan dari luar. Hukum antariksa atau hukum ruang angkasa adalah hukum yang ditujukan untuk mengatur hubungan antar negara, untuk menentukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari segala aktivitas yang tertuju kepada ruang angkasa. Dan di ruang angkasa, aktivitas itu demi kepentingan seluruh umat manusia untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan terestrial dan non-terestrial dimanapun aktivitas ini dilakukan.